adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 8 SMP atau MTS bab 1 materi pola bilangan. Nah, materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dan hari ini kita akan belajar bagian pertama. Nah, materi pola bilangan ini kita akan belajar bagian pertamanya dulu ya adik-adik. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang pengertian pola bilangan. Jadi di sini kita ke pengertian dulu ya. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan sering diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Contoh nih ya. 5, 9, 13, 17. Nah, ini kan merupakan susunan bilangan ya. Ini dikatakan pola bilangan karena memiliki keteraturan. Nah, yang dimaksud keteraturan di sini adik-adik, di sini dari 5 ke 9 ini ditambah berapa? Ditambah 4 kan? Jadi dari 5 ke 9 ditambah 4. Lalu kalian coba perhatikan, dari 9 ke 13 ini kira-kira ditambah berapa? Nah, sama juga kan ya, ditambah 4. Kalau kalian perhatikan lagi, dari 3 urutan angka ini ternyata polanya yaitu di jumlah 4. Berarti untuk 13 ke 17 ini juga ditambah 4 juga adik-adik. Dan untuk mencari bilangan selanjutnya berarti tinggal ditambah dengan 4. Jadi nih, untuk mendapatkan bilangan berikutnya dapat dicari dengan menambah bilangan sebelumnya dengan 4. Begitu adik-adik, mudah dipahami kan mengenai pola bilangan? Materi yang kedua yaitu tentang bentuk pola barisan. Nah, pada bentuk pola barisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian adik-adik. Pada tingkat pertama, yang paling sederhana yaitu bilangan asli dan ganjil. Nah, jadi yang pertama yaitu bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 dengan pola menambahkan 1 pada bilangan berikutnya. Contoh, nah ini adik-adik, ini merupakan pola barisannya. Ini merupakan bilangan bulat positif. Nah, coba lihat bentuk polanya nih, yaitu ditambah 1. Kan sesuai dengan instruksi ini, ditambahkan 1. Berarti 2 ke 3 juga ditambahkan 1. 3 ke 4 juga ditambahkan 1. Berarti untuk bilangan selanjutnya berapa kira-kira adik-adik? Iya benar, sama-sama ditambahkan 1 juga kan? Berarti 4 tambah 1 berapa? Ya benar, 5. Gimana? Mudah kan? Nah sekarang ke bentuk pola yang kedua yaitu bilangan ganjil adalah bilangan bulat dengan kelipatan 2n-1. Untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh, di sini ada pola bilangannya nih, 1, 3, 5, 7. Nah coba kalian lihat, ini kan bilangan ganjil kan ya. Nah, untuk polanya yaitu dari 1 ke 3 ini, nah ternyata ditambah 2. Juga dari 3 ke 5 ini sama-sama ditambah 2. 5 ke 7 yaitu ditambah 2. Nah, berarti jika seandainya di sini ada bilangan lagi, maka berapa ayo kira-kira? Nah, berarti ini karena untuk mencari bilangan selanjutnya juga mengikuti sebelumnya ya, juga ditambah 2. 7 ditambah 2 yaitu 9. Atau kalian lebih simpelnya, di sini kan bilangan ganjil. Ya udah, berarti tinggal mengurutkan dari bilangan ganjilnya adik-adik. Setelah 9 kan tidak mungkin 10, pasti 11. Begitu simpelnya. Gimana? Paham kan? Tingkatan yang kedua yaitu tentang bilangan genap dan persegi. Nah, berarti ini bentuk pola yang ketiga dan keempat ya. Bentuk pola yang ketiga yaitu bilangan genap adalah bilangan bulat dengan kelipatan 2n untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh,
2, 4, 6, 8. Nah, ini adik-adik merupakan pola bilangan dari bilangan genap. Dan setiap bilangan ini mengandung kelipatan 2n. Nah, coba perhatikan ya. Dari 2 ke 4 ini sama saja dengan 2 ini ditambah dengan 2, hasilnya yaitu 4. Begitupun dengan 4 ke 6. 4 ke 6 ini yaitu kan ditambah 2 juga. Dan 6 ke 8 juga ditambah 2. Nah, kira-kira berapa bilangan setelah 8? Kalian tetap ya mengikuti pola ini. Berarti 8 ditambah 2 hasilnya yaitu ya benar 10. Atau kalian, karena di sini kan bilang genap. Jadi kalian langsung saja, kalau bilangan setelah 10 berapa? Iya benar, 12 kan bilangan genapnya. Begitu adik-adik, simpelnya. Sekarang kita ke nomor yang 4 ya bentuk bilangannya, yaitu ada bilangan persegi. Adalah bilangan yang sering disebut bilangan kuadrat atau bilangan dengan kelipatan n kuadrat untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh 149. Jadi ini merupakan pola bilangan dari bilangan persegi dan setiap bilangan ini nih mengandung kelipatan n kuadrat. Nah, karena mengandung kelipatan n kuadrat, jadi ini dari 1 nih ya, sama saja seperti ini adik-adik. 1 kuadrat. Paham? Lalu untuk yang 4 sama saja dengan 2 kuadrat. Dan untuk 9 yaitu 3 kuadrat. Nah, kalau untuk bilangan setelah 9 berarti berapa? Ya benar, berarti kan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa adik-adik? 16. Jadi begitu, gimana? Mudah kan ya? Tingkatan yang ketiga yaitu bilangan persegi panjang dan segitiga. Nah, berarti ini merupakan bentuk yang kelima dan keenam ya. Untuk yang kelima yaitu tentang bilangan persegi panjang adalah bilangan dengan kelipatan n dikalikan dalam kurung n plus 1 tutup kurung untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh 2, 6, 12. Nah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan pola bilangan dari bilangan persegi panjang. Dan tiap-tiap bilangan ini mengandung kelipatan dari ini nih adik-adik. Jadi, untuk 2 nih, maka seperti ini. 1 dikalikan 2. 1 ini didapat dari n-nya kan 1. Terus kalau 1 tambah 1 kan 2. Jadi 1 kalikan 2 yaitu 2. Yang 6 pun begitu. 2 dikalikan 3. Karena kan di sini kalau n-nya 2 diganti 2. 2 dikalikan 2 tambah 1, 3. 2 kalikan 3, 6. Nah, untuk yang 12 yaitu 3 dikalikan 4. Berarti nih, kalau setelah 12, angkanya berapa adik-adik? Iya benar, 4 kali 5. 4 kali 5 itu yaitu 20. Atau nih gampangnya kalian urut saja. Di sini kan 1 kalikan 2, 1, 2, 3, 4. Berarti untuk seterusnya 5. Nah, kira-kira bilangan setelah 20 berapa kira-kira nih? Berapa ya? 5 kalikan 6 kan? Yaitu berapa? 30. Begitu adik-adik, mudah kan? Selanjutnya kita ke yang nomor 6. Bilangan segitiga adalah bilangan dengan kelipatan n dikalikan dalam kurung n plus 1 tutup kurung per 2. Hampir sama dengan pola bilangan persegi panjang. Bedanya, untuk segitiga hanya dibagi dengan 2. Untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, 1, 3, 6, 10. Ini merupakan pola bilangan dari bilangan segitiga. Dan tiap-tiap bilangan ini mengandung unsur kelipatan ini adik-adik. Nah, pada 1 nih, jadi seperti ini nih, 1. 1 dikalikan 2 dibagi 2. Jadi misalkan n-nya ini diganti dengan 1, jadi kan 1 dikalikan. Dalam kurung 1 tambah 1 kan 2. Terus jangan lupa dibagi 2. Jadi 1 kalikan 2 kan 2 dibagi 2 yaitu 1. Maka untuk yang 3 ini seperti ini nih. 2 dikalikan 3 dibagi 2. Yang 6 yaitu 3 dikalikan 4 dibagi 2. Jadi tinggal diganti aja deh n-nya.
Yang 10 yaitu 4 dikalikan 5 dibagi 2. Maka untuk bilangan setelah 10 berapa nih kira-kira? Ya benar, ya berarti kan 5 kali 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 15. Atau kalian mau simpelnya nih, kan bilangan segitiga ini sama saja seperti bilangan persegi panjang, hanya dibagi 2. Ya udah, tinggal nanti kan tinggal dibagi 2 aja di sininya, kan sama. Lalu kalau kalian di ininya tinggal diurut aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu jangan lupa dibagi 2. Gimana? Mudah kan adik-adik? Tingkatan yang terakhir yaitu tentang bilangan segitiga Pascal. Nah, ini yang terakhir adik-adik, yaitu bilangan segitiga Pascal. Bentuknya seperti ini nih. Dan di sini ada sifat-sifatnya loh. Sifat barisan pada segitiga Pascal. Pertama, tiap baris selalu diawali dan diakhiri angka 1. Jadi ini nih, diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Kedua, tiap diagonal membentuk barisan tertentu. Yang dimaksud diagonal ini adik-adik, di sini nih miringnya. Ini diagonal. Kalau tadi baris itu gini. Nah, diagonal pertama ini kan 1, 1, 1 aja. Ini disebut dengan barisan bilangan konstan karena hanya 1 saja. Lalu pada diagonal yang kedua ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Disebut barisan bilangan asli. Nah, pada diagonal ketiga yaitu ada 1, 3, 6, 10. Ini disebut dengan barisan bilangan segitiga dan seterusnya ini diagonal 4, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang sifat yang ketiga yaitu tiap elemen pada baris diperoleh dari jumlah 2 bilangan di atasnya kecuali baris 1 dan 2. Kecuali baris 1 dan 2 ya, diingat. Nih misal baris ketiga itu kan ada 1, 2, 1. Nah, kalau ingin mencari baris keempat, berarti kan ini mengikuti instruksi ini. Diperoleh dari jumlah 2 bilangan di atasnya. Berarti ini dijumlahkan ya. 1 ditambah 2, hasilnya yaitu 3. Lalu ini dijumlahkan juga adik-adik. 2 ditambah 1, hasilnya yaitu 3. Nah, setelah itu jangan lupa, tiap baris selalu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Jadi ini merupakan baris keempat. Mudah kan ya? Jika kalian ingin mencari baris kelima, berarti nanti ini tinggal dijumlahkan. Lalu jangan lupa, tiap awal dan tiap di akhir ditambah angka 1 adik-adik. Gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita ke apa nih? Ada latihan soal. Nah, kalian kerjakan ya adik-adik. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Lalu, jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Di situ akan ada banyak soal tentang materi ini beserta jawaban dan nilainya. Jadi kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Lalu untuk penguploadan materi, selanjutnya kalian tinggal tunggu ya adik-adik. Nah, cukup sampai di sini nih pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.